Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insya Allah nanti tepat waktu pukul 13.30 kita mulai. Alhamdulillah para narasumber telah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang memenuhi undangan kami untuk seminar online Operasi Mantap Islamic Digital Ecosystem. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu karena jatah Zoom kita kurang lebih 2,5 jam, nanti ada sesi dialog, maka kita mulai saja. Saya sebagai moderator. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Para narasumber yang saya hormati, Ustadz Asif Bagio dari Kabid Hidayatullah Bekasi yang saya hormati, Wardah Al-Katiri dari Peradaban Universitas NU Surabaya yang saya hormati, begitu juga Ustadz Ma'mun Zubairi, Direktur atau Owner Plaza Dana yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para hadirin seminar online Operasi Mantap Islamic Digital Ecosystem yang saya muliakan dan saya hormati. Pertama dan yang utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat karunia sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka seminar online digital ecosystem. Untuk mempersingkat waktu, kemarin kita sudah mengadakan praseminar. Apa yang saya presentasikan mudah-mudahan dibaca atau dipahami bahwa apa yang ingin kita sampaikan, bagaimana kita sadar bahwa kita sebenarnya dipersatukan oleh digital gitu. Namun sebagaimana kita memanfaatkannya, lebih banyak orang lain atau umat lain yang memanfaatkan. Shalawat salam juga tidak lupa kita sampaikan, semoga tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya ulas beberapa poin kaitannya seminar online ini. Overview sekilas sebelum narasumber menyampaikan. Ini overview industri halal kita, kemarin sudah dipresentasikan. Ini ada beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan, di mana ide daripada Islamic Digital Ecosystem. Sekali lagi, saya ulang, ini tujuannya adalah bagaimana tercapai tujuan ekonomi Islam, yaitu pertama, setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Artinya kita merupakan bagian infrastruktur rezeki bagi saudara-saudara kita yang lain. Kemudian tegaknya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, tercapainya kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ini bagaimana terpeliharanya agama dan keyakinan, terpeliharanya akal, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya anak dan keturunan, dan terpeliharanya harta benda. Maka kami simpulkan di sini garis besar ekosistem yang kita gambarkan adalah
Kalau kita buka petunjuk dari para ulama, tentunya dari Rasulullah dan sahabat, membangun ekosistem pangan halal thayyiban itu dari hulu ke hilir, dimulai dari permodalannya, kemudian tempat bercocok tanamnya, sampai ya konsumsi harus halalan thayyiban. Maka di sini ada commercial finance atau keuangan komersil dan keuangan sosial yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini akan dikupas tuntas insya Allah oleh Ustadz Aziz Subagio bagaimana keuangan sosial maupun keuangan komersial ini bisa menopang penyelenggaraan agama atau tegaknya agama dalam kehidupan ini, keberlangsungan ini. Artinya begini, dalam kita menyelenggarakan negara saja itu perlu APBN, apalagi penyelenggaraan agama yang lebih detail, bagaimana ada 8 asnaf yang harus kita perhatikan, ada anak yatim yang harus kita perhatikan, ada saudara-saudara yang terzalimi juga harus diperhatikan. Ini sangat lengkap sekali. Kemudian narasumber yang kedua, Ibunda Wada Al-Katiri, beliau yang pergaulannya sudah mendunia, bahkan terakhir kunjungan ke kooperasinya Ustadz Reza di New Zealand, ini nanti bisa diceritakan bagaimana bisa mengupas lingkungan. Artinya seorang muslim adalah ditugaskan, diamanahkan untuk mengelola lingkungan sesuai syariat sehingga tidak terjadi kerusakan. Ya. Beliau juga pergaulannya di dunia ini sudah menemukan komunitas di mana komunitas itu sudah meyakini bahwa sistem kapitalis atau sistem sosialis tidak menghasilkan pembangunan yang memakmurkan atau mensejahterakan umat atau bangsa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti narasumber dari Wazadana, Ustadz Ma'mun Zubair ini akan menyampaikan bagaimana konsepnya untuk digital ekosistem ini, ya, atau ekonomi digital. Bapak, Ibu, mohon untuk sementara nanti di unmute dulu. Nanti pada saat sesi tanya jawab nanti bisa di mute kembali supaya di mute dulu, nanti baru mute supaya nanti para narasumber bisa menjelaskan atau mempresentasikan materinya dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Seminar ini juga siaran langsung lewat Facebook. Jadi mudah-mudahan teman-teman sahabat yang ada di Facebook maupun nanti akan dilanjutkan ke podcast ini bisa mengikuti dan mendapatkan manfaatnya. Alhamdulillah sudah pukul 13.34. Jelas apa yang saya sampaikan. Nah, kita lihat bagaimana capaian koperasi di dunia, ya, hampir di dunia ini seperti di Kolombia menguasai 24% jasa kesehatan, ya. Di Swedia hingga 60%. Di Kenya juga menyumbang PDB sebesar 45%, New Zealand 22%. Ya. Prancis itu juga, kemudian di USA ini koperasi rata-rata bisa memberikan manfaat bagi kita. Nah, ini wadahnya adalah Islamic Digital Ecosystem. Apakah cukup dengan perkumpulan atau dengan koperasi? Nanti Ustaz Mahmud, para narasumber semuanya akan mengupas dengan lengkap dengan detail. Barangkali itu pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada
Ustaz Bisa. Asih untuk mempresentasikan materinya pada Ustaz Asih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak. Terima kasih Pak Moderator Ustaz Hadi, kepada Bu Wardah, sudah lama tidak ketemu. Terus kemudian juga Pak Makmun sebagai narasumber yang lain, serta para peserta yang berbahagia. Saya mau nge-share tapi nggak bisa, Ustaz. Jadi disable participant screen sharing. Jadi kita di disable. Mungkin kalau di enable kita bisa sharing screen. Ini di mana? Apa? Yang tahu Mas Bagus. Yang tahu Mas Bagus. Baik. Di dalam. Mungkin dibantu dulu supaya kita bisa share screen. Baik, Bapak sekalian, sambil menunggu perbaikan secara teknis oleh tim. Coba Ustaz, barangkali sudah bisa. Nggak tahu. Sebentar Ustaz, ini untuk para peserta diharapkan untuk di mute dulu suaranya, diklik gambar mic-nya dulu untuk mendengarkan narasumber. Afwan Ustaz ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya pada para hadirin yang telah mengadmu dulu. Nanti di sesi tanya jawab barangkali kalau ada pertanyaan yang mendadak silakan di chat atau diketik ya. Jazakallahu khair. Baik, screen saya kelihatan Ustaz ya. Baik, jadi saya mengambil tema sebagaimana yang disarankan oleh Pak Hadi sebagai pemrakarsa acara ini, bahwa peranan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam membangun kekuatan ekonomi umat. Jadi kita nanti akan fokus di situ. Mungkin saya butuh waktu sekitar 20 sampai 20 menit aja dah. Nggak lama, nanti kita perbanyak pada sesi tanya jawab. Jadi saya rasa yang pertama saya mengapresiasi Ustadz Hadi yang memang memberikan porsi atau perhatian yang menarik berkenaan dengan bagaimana Islamic ekosistem itu berlaku. Karena sesungguhnya kalau kita lihat Islam itu luar biasa. Problemnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Abduh ketika tahun 1900-an awal atau abad 19 awal, beliau berkunjung ke Paris, beliau bilang begini, bahwa saya mendapatkan Islam di Eropa maksudnya, tapi saya tidak mendapatkan Muslim di sini. Artinya hal-hal yang baik yang ada dalam Islam itu seringkali justru tidak diterapkan oleh kaum muslimin sendiri. Yang menerapkan adalah pihak lain. Demikian halnya nanti kalau kita seret ke belakang atau kemudian kita bawa ke sini, pendidikan-pendidikan barat mungkin bisa diverifikasi nanti oleh Bu Wardah, misalkan Oxford, Harvard, dan seterusnya, universitas besar itu, dia punya biaya untuk pengembangan namanya endowment fund. Endowment fund itu sesungguhnya wakaf itu. Jadi problemnya adalah kita ini punya konsep tapi nggak bisa menerapkan. Sementara orang lain dia mengambil konsep kita untuk diterapkan. Nah ini problem mendasar yang nanti akan bisa kita lihat pada presentasi-presentasi berikutnya. Baik. Jika kita melihat potensi zakat dan wakaf, karena saya diamanai untuk ngisi itu, maka potensi zakat dan wakaf di Indonesia itu luar biasa. Jadi bisa kita lihat Indonesia itu dari World Giving Index itu menempati peringkat nomor 1, negara yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan di dunia itu Indonesia, gitu ya. Maka sekrisis berat apapun Indonesia tidak akan mengalami
goncangan yang dahsyat dibanding negara-negara lain. Karena memang pada dasarnya DNA orang Indonesia memang suka memberi. Nah ini kan menariknya. Luas tanah wakaf itu 500 juta meter persegi. Ini sekitar berapa berarti? 50.000 hektar. Total jumlahnya ada di 378 atau 378.456 titik. Ini yang terdaftar, Pak. Jadi ini yang terdata di sistemnya Kemenak. Yang belum terdaftar masih luas lagi. Lembaga AMIL, jadi kalau AMIL itu pengelola zakat, terbanyak di dunia, ada 545. Jadi organisasi pengelola zakatnya. Jadi zakat ini dikelola oleh 545. Nazir wakaf terbanyak di dunia. Nazirnya ribuan. Karena nazirnya itu bisa bentuk perorangan. Ada juga 242 nazir wakaf uang dan LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Artinya begini, kita ini juga kalau zakat mungkin literasinya sudah bagus. Untuk wakaf ini literasinya kurang. Karena apa? Nanti kalau ada forum khusus membahas tentang wakaf, saya sangat berminat untuk kemudian menge-share. Karena pemahaman kita tentang wakaf itu hanya 3M. Masjid atau musola, kemudian makam dan madrasah. Sehingga kita tidak mampu mengembangkan wakaf itu menjadi sebuah potensi yang besar yang kemudian mempunyai dampak ekonomi. Bedanya nanti ada di bawah kita sampaikan apa bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi paling tidak yang namanya wakaf itu harus berkembang, harus diinvestasikan, harus produktif. Ya, karena tidak ada kemudian wakaf itu kemudian dia nggak produktif. Coba lihat misalkan dalam Islam yang masih besar namanya Al-Azhar itu bisa menghidupi ribuan puluhan ribu mahasiswa, puluhan atau ribuan dosen dan seterusnya. Dan mereka sekolah tidak bayar di sana karena wakafnya itu kemudian dikelola dengan baik. Demikian juga nanti pemanfaatan wakaf di negara-negara lain. Di Malaysia misalkan ada namanya wakaf mall. Jadi mall itu tanah wakaf dibangun mall di atasnya, kemudian orang, demikian juga di negara-negara lain, termasuk di Kuwait. Bahkan kalau yang umroh atau yang haji ada namanya Grand Zamzam yang di dekatnya Ka'bah itu adalah juga dibangun atas dasar wakaf, konsep wakaf produktif. Lalu potensinya, potensi zakat nasional itu 233 triliun. Total dari keseluruhan jenis zakat, apakah itu zakat mal gitu ya, zakat profesi dan seterusnya. Ini ketemu 233 triliun. Ini perhitungannya dulu dari penelitian IPB itu menunjukkan 3% dari produk domestik bruto. Sebenarnya besar, setiap tahun akan meningkat. Potensi wakaf uang, jadi wakaf uang 217 triliun. Jadi wakaf nanti ada yang berupa aset, ada namanya cash wakaf atau wakaf uang. Ada wakaf uang itu ada kemudian wakaf melalui uang. Nanti kalau ada kajian khusus tentang wakaf, kita membahas ini karena ternyata wakaf itu menjadi instrumen ekonomi yang maha dahsyat. Baik, lalu kita lihat sebenarnya posisi Indonesia di pasar global syariah. Tadi karena kita membuat ekosistem syariah, tadi Pak Hadi juga tadi sudah menunjukkan sedikit, tapi paling tidak seperti ini. Sebenarnya Indonesia ini menjadi top 15 countries ya. Yang paling tinggi itu Malaysia. Malaysia itu nilainya 111, Indonesia 49. Jadi mengapa kemudian Malaysia itu bisa menempati ya peringkat yang demikian? Karena memang ada dukungan pemerintah yang kuat itu. Lalu kemudian juga kebijakan negara yang demikian bagus dan dukungan elemen masyarakat. Sehingga kalau kita datang ke Malaysia memang ekosistem halal itu sudah terbantu. Apakah kaitannya Islamic finance? Apakah kemudian halal food? Coba di halal food ini Indonesia ini sama sekali nggak ada. Ini tantangan buat Ustadz Hadi. Halal food Indonesia nggak menempati peringkat apapun juga. Nomor 1 UAE, Uni Arab Emirat, Uni Emirat Arab, baru Malaysia. Kemudian Muslim friendly travel. Travel Indonesia masih ada. Modest fashion, jadi fashion. Baju dan seterusnya ada. Media recreation tidak ada. Media and recreation kita tidak ada.
Pharma kosmetik kita tidak ada. Kita punya Wardah, namanya kosmetik Wardah, bukan Wardah. Itu pun ternyata tidak mampu mengangkat bahwa kita menjadi peringkat yang baik. Intinya di kanan ini, di tengah potensi yang dimiliki saat ini, peran Indonesia lebih kepada big market, bukan sebagai player. Jadi pasar besar daripada ekonomi Islam itu adanya di Indonesia. Seharusnya Indonesia sebagai playernya, bukan sebagai big market. Maka hampir semua ini masuknya ke Indonesia. Dalam hal ini porsi impor Indonesia lebih besar dari ekspor produk halalnya. Coba bayangkan dari produk halal, kalau kita lihat misalkan kalau Islamic Finance luar biasa lah, sudah peringkat 5. Kita itu sudah naik, itu pun namanya market share-nya itu hanya sekitar 6%. Jadi masih kecil sebenarnya, tapi sudah lumayan. Sementara halal food sama sekali. Jadi makanan halal mungkin kaitannya dengan daging dan seterusnya, kita lebih banyak mendatangkan dari Australia. Justru halal food itu adanya di negara Brasil yang tidak muslim, Australia yang tidak muslim, dan seterusnya. Jadi ini menjadi tantangan kita gitu ya, bahwa ternyata konsumsi halal maksud saya, yang kita makan saat ini itu bisa jadi tidak berasal dari negara-negara muslim gitu ya. Nah ini tantangan. Berikutnya kalau kita lihat nanti mungkin bisa ini Pak Makmun, kaitannya dengan esensi ekonomi dan keuangan syariah, kira-kira seperti ini nanti saya akan ngupas di bawah lebih banyak. Jadi infak, sodakoh, wakaf, dan zakat ini nanti akan menjadi pengaruh yang luar biasa terhadap bagaimana ekonomi itu bisa menaikkan. Nanti ada teorinya bagaimana sesungguhnya apa perbedaan zakat dan infak dan bagaimana peran zakat dan infak itu dalam konteks ekonomi ini. Kalau ini kita ngaitkan bahwa kemudian jika ada riba, maka kemudian akan terjadi problem yang luar biasa. Nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Baik. Nah, kita lihat sekarang supaya kita memahami, karena saya diminta untuk bicara tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka kita lihat bahwa yang namanya perbedaannya bisa kita lihat dari apa? Misalkan hukumnya, zakat itu wajib, yang lainnya sunnah. Pahalanya berlipat ganda, semua berlipat ganda. Tetapi kalau wakaf, pahalanya mengalir. Ya, sodakotun jariyah itu namanya wakaf. Sodako yang amalnya terus mengalir. Donaturnya namanya muzaki, kalau infak munfik, kalau sedekah mutasodik, kalau wakaf wakif. Pengelolanya sama, kalau wakaf infak sedekah itu amil, kalau wakaf nazir. Kualifikasinya adalah pekerja. Siapa yang amilnya itu adalah pekerja. Tetapi kalau wakaf itu memang harus menjadi bisnis atau socialpreneur. Jadi memang pengelolaan wakaf itu memang harus pengelolaan bisnis. Harus yang namanya nazir itu harus memiliki pemahaman tentang bisnis seperti mengelola perusahaan biasa. Kisaran kewajiban 2,5%, yang kemudian yang infak, sedekah sama wakaf itu bebas, tergantung. Ada yang membatasi dari 1/3 harta, tapi intinya bebas, tidak ada batasan. Tujuan sebenarnya kalau ini 8 asnaf ya, kalau zakat tidak hanya fakir miskin, tapi kemudian sabilillah yang wakaf ini mengelola aset atau mengelola uang. Masa itu setahun ya, atau masa panen, yang lainnya kapan saja. Penggunaan habis. Zakat, infak, sedekah itu memang kalau bahasa kerennya namanya filantropis. Makanya istilahnya kalau ada namanya sekarang suasana pandemi seperti ini, ada istilahnya kalau di Indonesia itu namanya BLT atau di negara lain disebut cash transfer. Itu sebenarnya cash transfer itu bisa diambil dari zakat, infak, sedekah. Ya, tetapi kalau wakaf nggak bisa karena wakaf itu harus berkembang, nilainya tidak boleh berkurang. Itu. Penerima manfaat namanya mustahik. Ya kalau infak itu umat, kalau kemudian wakaf itu mauquf alai. Jadi orang beneficiaries namanya, orang penerima manfaatnya. Basis kampanyenya ayat, program, dan program. Artinya begini. Artinya jika kita melihat seperti ini, maka sesungguhnya yang namanya zakat, infak, sedekah itu ada keterbatasan
kaitannya dengan waktu penggunaannya, dan kemudian juga kisaran yang bisa didapatkan. Tetapi ketika namanya wakaf itu luar biasa. Nah, ini yang nanti bisa kita lihat pada presentasi berikutnya. Baik. Nah, dasar pemikirannya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 272. Jadi itu yang menjadi dasar daripada dasar pemikiran, maka kemudian ekonomi ini dibangun atas dasar ini. Artinya kalau riba itu adalah tambahan yang pasti, yang dipastikan. Misalkan contoh riba itu begini, kita pinjam nanti bunganya 2% per bulan, sehingga selama 1 tahun itu 24% misalkan. Nah, itu sudah ketahuan kalau pinjamnya 1 juta, maka tambahannya adalah 240.000 setahun itu. Tapi ketika kita pakai namanya bagi hasil, tidak seperti itu. Ada hitungan bagi hasil. Ya. Yang kedua, ketika kita bahas surat Al-Baqarah ayat 276, maka ketemu bahwa yang namanya riba akan menambah biaya ekonomi. Jadi riba itu sebenarnya high cost. Sedekah atau juga wakaf akan menurunkan biaya ekonomi. Jadi yang namanya riba maksud saya, itu menjadi inflator. Jadi menyebabkan inflasi. Kalau yang namanya sedekah atau kemudian wakaf di situ, itu menyebabkan deflator atau kemudian apa yang kita nyatakan deflasi itu. Jadi penurunan dari harga. Baik. Lalu kemudian sedekah atau wakaf gitu ya. Dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan ayat 276 tadi Al-Baqarah bahwa riba akan menambah biaya ekonomi. Maka price-nya ya, kalau riba itu price-nya akan naik, harganya akan naik. T transaksinya akan turun. Karena apa istilahnya? Harganya naik, tentu transaksinya akan sedikit. Kemudian Y pendapatan akan turun. Nah ini. Tetapi ketika kita ngomong sedekah dan wakaf, maka pendapatan atau harganya itu akan turun, transaksinya akan naik, sehingga pendapatannya akan naik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita menerapkan konsep ekonomi ini, berdasarkan sedekah, wakaf, dan juga kemudian zakat, maka kita akan ketemu sebuah pola bahwa bagaimana sebuah ekonomi itu diatur dan ditata, gitu ya. Baik, wakaf untuk apa? Wakaf untuk pemberdayaan. Jadi fungsinya wakaf untuk empowering. Tapi apakah wakaf bisa untuk emergensi? Ya, tapi sifatnya ketika sudah dikelola, namanya mauquf alaihnya. Lalu ketika ada konsumsi itu dipadukan dengan zakat. Wakaf ini kalau kepentingan negara itu bisa juga untuk kepentingan infrastruktur. Contohnya tadi sekolah ya, yang sudah ada misalkan sekolah gitu ya. Nanti juga namanya wakaf, hampir semua jalan itu sebenarnya jalan wakaf, cuma tidak diakui. Nah itu namanya infrastruktur. Oke. Sehingga namanya wakaf itu bisa untuk menurunkan biaya ekonomi. Penjelasannya begini. Sedekah termasuk wakaf itu sebenarnya dalam konteks pemberdayaan. Ketika dalam emergensi bisa menjadi wakaf pangan untuk konsumsi. Lalu dengan beban ekonomi si miskin menjadi menurun. Ketika terjadi pemberdayaan namanya volatile food, biaya produksinya menurun. Terus administrasi price-nya menurun. Misalkan infrastrukturnya untuk membangun sarana listrik, sarana air gitu dah. Kemudian sarana telekomunikasi. Problemnya adalah pemahaman orang atau pemahaman kita tentang wakaf atau sedekah terbatas itu. Sehingga seolah-olah yang namanya sedekah wakaf itu hanya masjid, musola gitu ya. Kemudian madrasah dan makam. Tidak lebih dari itu. Padahal di Singapura maksud saya, di Singapura negara yang muslimnya sedikit itu, dia punya lembaga kecil namanya Iwaris yang kemudian mengelola wakaf ini menjadi misalkan apartemen dan seterusnya. Problem berikutnya adalah ketika kita ada orang mengwakafkan tanah misalkan 1000 meter, wakifnya bilang untuk bikin masjid misalkan, maka
nazirnya berpikirnya dibangun masjid. Tapi kalau di masjid 1 lantai atau 2 lantai, sisanya 500 meter, yang 500 meter untuk parkir. Padahal di di Singapura ada yang seperti itu, tapi kemudian di wilayah Bugis namanya, tapi 1000 meter itu dibangun gedung perkantoran 10 lantai. Lantai 1 sama 2 untuk masjid, sampai berikutnya untuk komersial. Tentu saja dibatasi bahwa yang minjam atau yang menggunakan itu adalah muslim dan seterusnya. Nah, ini menarik. Ini masalah pemahaman. Saya lanjutkan. Sedekah atau wakaf itu kaitannya dengan konsumsi, pemberdayaan, infrastruktur, dampaknya. Kalau konsumsi itu terbatas, pemberdayaan itu meluas. Kalau bisa untuk infrastruktur, artinya ini multiplier cost of reduction, biaya penurunannya akan berdampak semakin luas atau penerima manfaatnya besar. Nah, ketika kita ngomong wakaf untuk konsumsi, maka zakat, ya tadi sudah ketemu nanti. Kalau yang namanya wakaf tadi adalah menurunkan biaya produksi. Zakat itu sesungguhnya akan meningkatkan daya beli. Karena apa? Karena ada cash transfer, orang yang tidak mampu menjadi mampu, maka dia akan membeli. Karena membeli, maka konsumsinya juga naik. Karena konsumsinya naik, maka pendapatannya juga naik. Ya, C-nya itu consumption, Y-nya itu adalah pendapatan. Jadi sesungguhnya ketika nanti kita gabungkan zakat dan wakaf, maka keseimbangan ekonomi itu akan cepat. Ya. Nah, ini saya lanjutkan aja. Baik. Nah, sekarang bagaimana aliansi zakat dan sedekah juga wakaf itu? Sedekah itu misalkan harganya dari 1.000, begitu ada sedekah atau ada wakaf, maka biaya produksinya menurun. Harga produksinya menjadi 800 ini, menjadi nurun harga produksinya. Lalu ketika terjadi proses transaksi di sini, zakat, misalkan daya belinya masyarakat itu hanya punya penghasilan 700 rupiah misalkan. Lalu dengan adanya zakat, dia ditambah 100 menjadi 800. Sehingga apa? Harganya turun, ya. Kemudian ini daya belinya naik, maka yang kemudian pendapatannya akan naik. Jadi betapa dahsyatnya ini, meskipun ini kelihatannya sederhana, tapi sesungguhnya ini menggambarkan bagaimana kekuatan sedekah atau wakaf juga dan kekuatan zakat dalam konsep ekonomi. Nah, lain syakartum la azinadakum, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika keuntungan itu menyebabkan manusia bersyukur, ketika manusianya bersyukur dia sedekah lagi atau kemudian dia zakat lagi. Sehingga ini nanti menjadi semacam close loop ekonomik, sehingga zakat, infak, sedekah ini akan menjadi sebuah kekuatan. Sehingga tidak akan bingung masyarakat dengan harga yang tinggi. Baik. Misalkan seperti ini ya, sebagai contoh ya. Ya, petani bawang kaya. Ketika itu harga bawang naik. Dia melakukan sodakoh. Dengan sodakoh atau wakaf, maka harganya produksinya menjadi turun. Lalu ketika ada zakat, daya belinya menjadi naik. Nah, bisa membantu petani miskin tomat karena harga tomat pas turun. Maka membantu petani, maka investasinya ada, konsumsinya ada, sehingga pasarnya menjadi dekat. Jadi intinya adalah yang namanya zakat ini, saya memang agak teoritis ngomongnya ketika saat ini. Biasanya jarang saya ngomong kayak gini, tapi ini penting untuk memahamkan kita betapa secara ekonomi pun teori tentang zakat, sedekah, dan wakaf itu bisa diteorikan sehingga bisa implementasinya lebih bagus. Demikian juga nanti yang terjadi kalau di sini tadi harga tomatnya naik turun ya, ketika terjadi proses sodakohnya diubah dari tempatnya, maka kemudian yang terjadi adalah harga tomatnya menjadi naik dan seterusnya. Baik, lalu bagaimana model integrasinya wakaf, investasi wakaf dan sebagainya. Ini yang kami terapkan di Baitul Wakaf, lembaga yang dibentuk Hidayatullah. Begini penjelasannya. Wakaf, orang yang wakaf itu bisa berupa aset atau
aset wakaf atau kas wakaf. Kas wakaf itu bisa namanya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu objek wakafnya sudah tahu, misalkan mau bangun rumah sakit, menyerahkan kepada nadir bisa. Lalu kemudian dari nadir uangnya itu dibentukkan rumah sakit. Kalau wakaf uang, wakafnya dalam bentuk uang, nadirnya yang mengelola, apakah nanti untuk rumah sakit, untuk sekolah, untuk gedung, dan seterusnya, itu terserah. Kemudian nazir. Nazir ini harus profesional. Karena apa? Karena yang namanya nazir ini tugasnya adalah memutar duit tadi, memutar aset tadi, sehingga memberikan nilai manfaat yang lebih. Lalu kemudian dalam nazir itu harus ada fund manager yang mengelola dana, lalu membentuk perusahaan di situ, ada investor yang menanamkan dana di perusahaan, bisa bentuk rumah sakit, sekolah, gedung, dan seterusnya. Lalu ketika belum jalan dengan baik, ZIS atau CSR bisa bantu di sini. Sehingga kepemilikannya, contoh tadi, ketika gedung itu dibangun di atas wakaf, nilai tanahnya misalkan tadi 1000 meter, gedungnya dibangun 10 lantai, nanti hitungannya berapa, nanti bisa dipresentasikan berdasarkan kontribusinya, sampai kemudian berapa persen. Nah itu nanti bisa balik. Lalu kemudian setelah untung, yang hijau-hijau itu kembali kepada korporasi, kepada investor, kepada nazir. Nazir itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006, bahwa nazir itu punya hak 10% dari harta keuntungan dari pengelolaan. Lalu nazir itu diberikan mauquf alai, maka alainya bisa dalam bentuk social enterprise, lalu kemudian yang existing misalkan, dan kemudian bisa masuk investasi lagi. Jadi bisa berputar. Nah, harapannya inilah yang kita lakukan. Tinggal yang di bawah ini apakah perkebunan, apakah peternakan, apapun juga properti itu sangat mungkin. Sehingga dengan demikian yang namanya zakat, infak, sodakoh, dan wakaf itu akan memberikan peran yang luar biasa dari pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan hanya cerita, tapi ini bisa kita laksanakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Asih yang telah presentasikan materinya. Alhamdulillah nanti di kolom chat sudah ada pertanyaan, namun sesi pertanyaan nanti di akhir setelah narasumber semuanya mempresentasikan. Luar biasa, ini sudah cukup lengkap, jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Asih. Tinggal nanti bagaimana prakteknya yang kita diskusikan, bagaimana menerapkannya tadi. Kalau di Paris saja, di Perancis bisa diterapkan, bagaimana di Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah, selanjutnya ini beliau Ibunda Wardah, sekali lagi pergaulan beliau sudah mendunia, bagaimana kacamatanya sudah kacamata bagaimana sebagian orang sudah merasakan berpuluh-puluh tahun dengan sistem kapitalis dan sosialis ini tidak menghasilkan pembangunan yang bermanfaat atau secara skala besarnya merata atau bisa dirasakan oleh manusia maupun lingkungannya, tetapi dominan yang terjadi adalah kerusakan. Maka untuk lebih detailnya kami persilahkan kepada Ibunda Wardah untuk mempresentasikan materinya. Tafadhol Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Hadi, Ustadz Hadi, juga ke Ustadz Asih yang masih ingat saya. Kesempatan hari ini saya rasa saya mungkin akan lebih banyak menyimak dan mengajak diskusi dibanding beri informasi, karena banyak sekali yang menurut saya ide yang saya dengar dari kemarin. Sempat saya buka video dari Pak Hadi tentang untuk praseminar ini, jadi saya sudah dapat gambaran. Menurut saya rencana ini bagus sekali kalau pakai strategi yang pas gitu Pak ya. Jadi hari ini itu gimana kalau saya hanya memberi masukan gitu, semacam tukar pikiran gitu Pak ya. Saya ada 4 poin yang saya siapkan. Sifatnya itu sharing saja ya. Sebentar saya coba share screen, bisakah ini? Oh ini ada.
Sebentar. Kelihatan ini ya Pak ya? Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Jadi gimana kalau kita diskusi hari ini itu kita bicara tentang rencana yang program yang akan dibuat Pak Hadi, yaitu ekosistem ekonomi Islam untuk pemberdayaan umat, kira-kira ya Pak ya? Atau judulnya saya keliru. Ekosistem ekonomi Islam, digital ekosistem untuk pemberdayaan untuk ekonomi, penguatan ekonomi umat. Betul nggak itu Pak? Kira-kira? Ya. Jadi singkatnya ya. Islamic Digital Ecosystem. Nah, Islamic Digital. Iya, iya. Nah, bentuk koperasi pun juga belum ditentukan kan Pak ya? Artinya apakah ya, koperasi atau akan dibicarakan masih kan ya? Kira-kira begitu. Nah, ini saya hanya punya 4 komen yang mungkin bisa memberi masukan gitu ya. Karena setelah saya dengar-dengarkan kemarin bagus sekali idenya, tapi memang perlu strategi yang pas gitu. Nah, hari ini ditambah lagi penjelasan dari Ustadz Asih, saya malah baru tahu kalau ternyata potensi zakat, infak, sodako, wakaf itu begitu besar dan selama ini tidak pernah terpikir oleh saya. Ini 4 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini itu ada ini Pak. Ini adalah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari keadaan pandemi sekarang. Kan kita tentunya semua sudah tahu bahwa kita sekarang pada ekonomi saat ini tuh dalam keadaan sangat lesu gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana karena pandemi, akibat pandemi. Nah, gambar ini, tabel ini saya dapat dari acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok pemerhati dan pakar persoalan pedesaan dari Kementerian Desa yang menyelenggarakan Budiman Sujatmiko, mungkin sering dengar namanya, aktivis dan politikus PDIP. Saya ikut karena saya tertarik juga persoalan desa. Dari sini kita bisa lihat bahwa selama masa pandemi ini, semua sektor ekonomi itu kolaps di bawah garis eksis ya. Dan yang hidup itu hanya 2, pertanian atau mungkin 3, satunya kecil. Pertanian yang tertinggi, lalu infokom, IT, seperti kita pakai ini sekarang, karena dalam keadaan apapun orang tetap ber-IT, air. Lainnya semuanya hancur. Nah, dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, kita sekarang tidak boleh lagi terus berorientasi ke kota. Jadi, kita suaranya terputus-putus Ibu. Belok ke melihat putus-putus. Sekarang dengar suara saya? Bu, jelas. Oke, udah bagus Bu. Sudah. Oke. Maaf, memang kayaknya ini tadi wifi saya mungkin yang kurang bagus karena di tengah-tengah tadi pun waktu saat Asih bicara saya juga terputus. Jadi gini, dari pelajaran yang kita dapat dari pandemi ini, menurut saya yang harus kita lihat adalah kita harus tidak lagi berorientasi ke kota, tapi juga harus melihat ke desa, karena memang potensinya ada di sana. Gitu. Jadi masukan saya ini untuk apakah yang dilakukan oleh Pak Hadi dan teman-teman sudah seperti itu, kalau belum gitu, jadi kita tidak hanya kota gitu Pak. Maksud saya itu kita harus pikirkan kekuatan ekonomi itu justru di sektor pertanian, peternakan, dan industri olahannya. Dan juga dengan situasi pandemi ini kita bisa melihat bahwa keadaan yang paling terpukul dan paling
terdampak ya, dan juga memang karena kondisinya itu berdesak-desakan, jadi memang sangat terancam pada terkena pada ancaman kesehatan. Nah, sementara di desa itu kan lebih longgar gitu. Jadi seharusnya marilah mulai berbelok ke sana, ngelihatnya harus ke sana. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua adalah ekonomi itu harus dilokalkan. Karena dengan situasi ini kita bisa melihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan pada ekspor misalnya, situasi saat ini tidak bisa semuanya, kalau lagi pandemi gini kan semuanya terputus, Pak. Jadi yang bisa survive, yang bisa bertahan adalah ekonomi-ekonomi kecil tapi yang lokal. Ini pelajaran dari sini. Lalu yang kedua, sifatnya pertanyaan dari saya untuk Pak Hadi dan teman-teman. Menurut saya, karena kan nama gerakan ini kan dari Mantap ya Pak, Masyarakat Peduli Halal Thayyib. Nah, padahal konotasi kata halal kalau di Indonesia itu adalah pasti yang ada di masyarakat luas adalah makanan. Tidak ada yang lain selain makanan. Nah, karena itu kalau misalnya apakah gerakan ini masih kalau dianggap sebagai bagian dari halal industri, pasti pertanyaan orang yang tidak berada di bidang ini ya, pasti mereka akan tanya, apalagi industrinya itu apalagi selain makanan gitu. Karena kalau ngomong makanan mereka bilang kan ada isu-isu lain yang lebih terlihat kayak misalnya keamanan pangan, ketahanan pangan. Itu dua persoalan. Kalau ngomong masalah makanan ya, masalah lain yang sudah orang lebih terbiasa dengar ada persoalan itu di luar adalah keamanan pangan. Orang-orang yang anaknya mengalami gangguan autisme misalnya. Itu sejak awal mereka mencari makanan yang aman buat keluarganya. Atau orang-orang yang gangguan kesehatan kan macam-macam nih sekarang yang terkait langsung dengan makanan. Nah, sehingga kalau ada lagi gerakan halal thayyib, mereka akan tanya, loh, di mananya yang masalah? Kan bukannya Indonesia ini sudah negara Islam, mayoritas Muslim, pasti kan makanan halal di sini. Apa masalahnya? Apalagi buat mereka-mereka yang pernah tinggal di luar negeri ya, di negara barat atau di negara non-Muslim, di mana di sana buat mereka halal itu, mencari makanan halal itu sulit. Jadi dia betul-betul harus hati-hati kalau membeli, terutama untuk yang makanan dari hewan ya, dia harus hati-hati karena memang nggak semua makanan bisa dia makan gitu. Nah, tapi ketika mereka berada di Indonesia, mereka justru merasa kalau di sini aman, semua makanan pasti oke gitu, pasti bisa dimakan. Nah, karena itu munculnya gerakan halal thayyib, makanan halal ini harus diketahui oleh masyarakat apa sebabnya, kenapa kok harus ada persoalan halal. Bukannya semuanya sudah halal gitu loh Pak ya, itu. Lalu ini dari sini karena itu saya pikir dari depan, saya nggak tahu apakah gerakan ini bisa dikategorikan karena di dalam gerakan sosial untuk istilahnya itu social movement, kalau di bidang sosiologi itu ada yang terkait dengan ini tuh saya lihat ada dua yang bisa bersentuhan dengan yang lagi diusahakan oleh Pak Hadi dan teman-teman. Ini bisa masuk ke alternative food movement, gerakan makanan alternatif. Jadi kalau memang khusus makanan ya, itu larinya ke kiri gitu. Tapi kalau memang ini merupakan suatu semangatnya adalah untuk membuat sistem ekonomi sendiri yang dengan dengan keuangannya, lalu bukan hanya makanan, industri turisme dan sebagainya. Nah, berarti itu sebetulnya yang ke kanan, masuknya ke alternative economic movement. Jadi gerakan ekonomi alternatif gitu saya melihatnya. Saya pikir ini juga perlu jelas, identitas ini perlu jelas sehingga kalau disampaikan ke masyarakat ini yang mana gitu. Ini yang khusus untuk pangan. Kalau memang masalah makanan juga harus jelas isunya apa, masalahnya apa kok masyarakat harus ikut. Masyarakat itu kan ikut kalau dia tahu ada persoalan. Jadi misalnya
contoh pengalaman saya nih yang sedikit ya, yang terkait dengan agak bersentuhan sama ini adalah gerakan organik ya Pak ya. Saya pernah cerita, kami di gerakan organik itu kan isunya adalah keamanan pangan, karena produk-produk pertanian itu memakai banyak sekali bahan-bahan kimia pertanian. Lalu juga persoalan keadilan, karena petani itu seringkali dengan sistem niaga yang ada itu mereka mendapat, justru mereka pihak yang paling dirugikan, yang diuntungkan itu adalah tengkulaknya. Jadi kelompok organik itu biasanya berusaha memendekkan distribusi supaya keuntungan tuh lebih banyak jatuhnya ke petani gitu. Nah, hal-hal semacam itu kalau disampaikan masyarakat jadi bersimpati, lalu dia ikut kan gitu kan, lalu membeli dari produk organik. Nah, demikian juga menurut saya gerakan ini dari Pak Hadi dan teman-teman perlu merumuskan ini sebetulnya persoalannya apa. Karena saya yakin masyarakat luas tidak banyak tahu. Jadi yang tahu itu mungkin hanya kelompok-kelompok yang terlibat di sini saja. Artinya orang di luar itu nggak ngerti masalahnya apa. Semuanya udah halal kok, kenapa mesti beli dari sini? Kira-kira kayak gitu. Lalu yang ketiga, kalau memang tadi kan saya katakan identitasnya ini sebagai gerakan pangan alternatif atau gerakan ekonomi alternatif. Nah, kalau ini sebagai gerakan ekonomi alternatif, karena saya baca-baca dari yang disampaikan dalam video Ustadz Hadi kemarin dan juga Ustadz Asih hari ini, kelihatannya ini lebih ke arah ke gerakan ekonomi alternatif, membuat sebuah sistem ekonomi Islam, karena itu disebut Islamic Digital Ecosystem. Nah, tinggal persoalannya mungkin karena melekat dengan nama halal atau mungkin memang sudah lazim begitu. Saya mungkin bisa direspon nanti apakah memang selalu demikian, gerakan halal industri itu di tempat-tempat lain juga selalu demikian, selalu disebut halal padahal isinya bermacam-macam atau bagaimana. Nah, cuma pesan saya kalau memang ini sebagai gerakan ekonomi yang harus dididik itu adalah berarti perlu melakukan pendidikan di sini kan. Artinya untuk yang bergabung ke dalam jaringan ini, itu baik pembelinya, konsumennya, produsennya maupun pedagangnya. Itu semua harus diberi paradigma baru. Karena yang persoalan yang ada di masyarakat kita semua tahu. Sistem ekonomi kita ini sangat amburadul kan. Karena itu ada gerakan-gerakan ekonomi alternatif itu sebetulnya terjadi di mana-mana. Jadi artinya yang diusahakan oleh Ustadz Hadi dan teman-teman ini bisa dikatakan sesuatu yang baik dan memang diupayakan juga oleh orang-orang lain di negara lain. Bentuknya bermacam-macam, isunya beda-beda. Karena kami ini kelompok dari masyarakat Muslim, maka terfikirnya untuk membuat sistem ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif. Demikian juga kelompok-kelompok di Barat, mereka membuat ekonomi alternatif dengan caranya sendiri. Dia melokalkan ekonomi karena juga nggak happy dengan kapitalisme, mereka nggak puas, sangat tidak puas. Sosialisme juga terbukti tidak berhasil karena sama-sama mengejar growth, ya kan? Jadi akhirnya mereka mencari yang disebut kalau di dalam gerakan akhir-akhir ini yang disebut dengan gerakan ekonomi degrowth, mencari ekonomi baru yang tidak mengejar growth. Nah, saya melihat itu sebetulnya mirip senada dengan dengan sistem ekonomi yang diajarkan oleh agama seperti ekonomi Islam. Artinya tidak mengejar growth karena di situ manusia tidak dilihat semata-mata sebagai makhluk hanya untuk memenuhi kepuasan makan minum saja kan. Artinya manusia bukan hanya itu, bukan hanya homo economicus. Nah, karena itu menurut saya kalau ini merupakan sebuah gerakan ekonomi, perlu disiapkan perangkat pendidikan untuk produsennya. Para produsen yang tergabung itu juga harus tahu
apakah itu tahu persoalan halal dan juga tahu persoalan ekonomi Islam. Dia harus tahu prinsip menjadi produsen di dalam ekonomi Islam itu apa. Nggak bisa mereka hanya sekedar mengikuti paradigma yang sudah ada. Jadi ini poin saya adalah jangan sampai kita membuat sebuah gerakan, kita sebut namanya ini gerakan ekonomi Islam, tapi sebetulnya tidak berubah. Cara berpikirnya sama, orangnya tetap cara-cara paradigma yang sama, tapi sekarang nyemplung ke sini, gitu loh. Itu aja, Pak. Lalu begitu juga konsumennya, artinya konsumen kita juga perlu diajarin, kan masyarakat kita kan sangat konsumtif ya. Nah konsumtif itu sendiri sudah tidak Islami kan gitu kan, jadi artinya ini pekerjaan pendidikannya, unsur pendidikannya besar di sini, artinya ini tugasnya kelompok teman-teman yang melakukan dakwah di Hidayatullah. Lalu, nah ini yang terakhir, poin terakhir, kan rencananya dalam gerakan, dalam sistem yang lagi direncanakan oleh Ustadz Hadi, ini kan so far saya ngelihatnya ini persoalan halal ya. Jadi makanya itu tadi saya tanya, ini gerakan untuk pangan alternatif yaitu halal saja atau keseluruhan sistem ekonomi. Nah, saya cuma nanya gimana caranya agar ini tidak tumpang tindih dengan hal-hal seperti ini. Yang digambar sebelah kiri itu ini lembaga yang dibuat oleh ITS. ITS itu punya pusat kajian halal. Karena mereka itu perguruan tinggi untuk jurusan-jurusan teknik, di sana yang paling dekat dengan ini adalah teknik kimia. Kebetulan saya sendiri S1 dulu dari teknik kimia ITS, jadi saya alumni di sana. Ya, kenapa teknik kimia? Karena mereka punya lab, punya metode untuk menguji makanan, untuk bagaimana melakukan tes bahwa ini produk memang halal, kan kayak gitu. Nah, kira-kira karena itu ini saya angkat isu ini untuk dipikirkan bersama. Kira-kira bisa bekerja sama dengan mereka atau artinya jangan sampai kita membuat sesuatu yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Daripada membuat lagi, kan lebih baik bekerja sama dengan mereka kalau untuk pengetesan labnya dan sebagainya. Dan saya pikir mungkin kalau dicari perguruan tinggi lain juga punya. Saya pernah dengar Brawijaya, Malang juga punya semacam kajian halal, enggak pakai thayyib, kajian halal gitu aja. Dia juga punya. Nah, Universitas UNUSA, NU Surabaya, mereka punya departemen gizi. Nah, maksud saya tempat-tempat seperti itu kan bisa dijadikan juga kayak semacam pusat untuk penelitian atau pusat untuk pengujian ya, yang bisa dipikirkan untuk dibuat kerjasama dengan gerakan ini. Gitu aja. Saya rasa itu saja, mungkin sisanya nanti kita tanya jawab aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda atas presentasinya. Insya Allah nanti diskusinya sesi akhir Bunda. Oh iya, terakhir ya. Oke, ya, biar nanti bisa ditampilkan lagi. Oke. Ini pukul 14.23, insya Allah sih maksimal sampai 3:30. Cuman kan terpotong sholat asar, jadi harapannya harapannya pas azan kita sudah selesai dengan tanya jawab juga. Iya. Maka ini kepada Ustadz Ma'mun yang akan mempresentasikan digital ekonomiknya, digital ekosistemnya. Insya Allah di waktu kurang lebih 20 menit cukup Ustadz kira-kira. Ya. Apa betul Ustadz untuk mempersingkat waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Dan siang ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz Asih, dari Bunda Wardah. Sangat inspiring dan saya menjadi tertantang untuk berkontribusi
mengkonkretkan dari ide-ide besar tadi menjadi bagaimana secara transaksional bisa terrealisir dalam sebuah ekosistem keuangan, baik transaksinya berupa transaksi keuangan, juga transaksi investasi. Apalagi transaksi investasi yang sangat besar yang sudah di-highlight dari Ustadz Asih tadi, kalau dijadikan sebagai underlying investasi wakaf, kemudian dilingkan menjadi instrumen surat berharga syariah misalkan, Terputus Ustaz Makmun suaranya. Iya, terputus. Satu solusi atas persoalan-persoalan dari aspek pendanaan yang dialami oleh UMKM maupun koperasi. Silahkan dilanjutkan. Next slide. Halo? Ya, halo. Ya. Oke. Ya, ini background-nya adalah dari sini ya. Jadi kalau kita lihat hari ini hampir small media enterprise atau UMKM ini ada supplier, producer, distributor, reseller, consumer ya. Mereka ini harus bertarung di dalam open loop ecosystem. Jadi betul-betul mereka ini melakukan free fight competition di free market competition, sehingga maka terjadilah sebenarnya di sini kalau sekarang kita dengar populer itu ada herding immunity ya. Ini juga terjadi di UMKM. Nah, apa yang akan kami lakukan sebenarnya, kita ini melakukan memfasilitasi untuk melakukan transformasi dari free market competition ekosistem menjadi kompetitif ekosistem, kooperatif ekosistem. Jadi dari yang kiri menjadi yang kanan, yaitu supplier, producer, distributor, reseller, consumer, mereka bersinergi dalam sebuah koperasi. Nah, bagaimana supaya image koperasi yang hari ini adalah sangat jauh dari harapan kita, maka harus koperasi itu harus didisrupsi dengan digital infrastructure, dengan harapan bisa menciptakan closed loop ekosistem yang pada akhirnya UMKM player ini ada supplier, producer dan seterusnya, mereka masuk di dalam ekosistem yang kondusif untuk kolaboratif, partnership, saling menguatkan daya saingnya agar mereka dapat bertarung di free market competition ini. Next. Nah, ini adalah potret yang kita sudah saksikan ya, dan mungkin kita juga merasakan pemain-pemain UMKM ini. Ini adalah konglomeratif ekosistem dari hulu sampai hilir ya. Di situ core bisnisnya perusahaan ini adalah ada pabrik pengolahan ayam, ada pabrik pengolahan ayam, dan mereka mengintegrasikan mulai dari hulu sampai hilir itu adalah dimiliki oleh mereka semua, dan mereka biasanya dalam hal ini berpartner layaknya antara inti dengan plasma. Nah, namun bargaining position sebagai plasma di sini seperti peternak ayam ini bargaining posisinya sangat rendah, walaupun dalam jangka pendek mereka sangat diuntungkan. Nah, kemudian ini adalah satu fenomena yang kita lihat dan kita rasakan, dan ini tentunya akan isu keadilan di bidang ekonomi ekonomi menjadi isu hangat. Next. Nah, kita ingin dari konglomeratif tadi menjadi kooperatif ekosistem. Masih dengan ekosistem yang sama, hanya di sini partisipan daripada ekosistem di sini, kalau tadi itu adalah segelintir orang yang mereka memiliki padat modal,
Nah, kalau sekarang ini adalah dimiliki oleh UMKM, baik itu supplier, producer, kemudian reseller, distributor, mereka itu adalah semua berkontribusi ikut memiliki underlying investasi mulai dari hulu sampai hilir. Sehingga di sini sebenarnya antara mereka itu adalah bersinergi atau mereka sebenarnya berjamaah dalam bermuamalah sebenarnya di sini nih. Nah, maka dari ini potensial sekali dapat saling menguatkan ya. Bahkan kalau seandainya kita integrasikan di sini, end user dari produk ini termasuk menjadi pemilik koperasi, ini juga sangat menarik. Artinya adalah di antara mereka ini tercipta suatu closed loop ekosistem yang ini tentunya akan sangat bermanfaat dan memberikan satu inklusi keuangan dari partisipan di dalam ekosistem koperasi ini. Sehingga apa? Inklusi keuangan. Jadi kalau ibaratnya kita melihat ada Tokopedia, kemudian ada Bukalapak ya, mereka ini kalau mau para pelapak itu untuk mendapatkan pembiayaan, simply mereka mengundang fintech ataupun crowdfunding marketplace untuk masuk di dalam ekosistem ini untuk memberikan danaan atau urun dana dalam mensupport partisipan di dalam ekosistem ini. Nah, di sini prosesnya hanya hitungan menit approval pembiayaan ini sudah bisa dilakukan. Tidak seperti sekarang ini kalau kita mengajukan pembiayaan ke bank mungkin 15 hari atau 2 minggu 14 hari kerja ya. Nah, dengan adanya ekosistem ini maka proses approval ataupun inklusi keuangannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Next. Jadi apa yang akan kami lakukan ini adalah menghijrahkan dari ekosistem konglomerasi menjadi ekosistem koperasi. Sebenarnya itu saja yang ingin kami kontribusi. Next. Nah, ini Bunda Wardah mungkin juga bisa mempertajam isu di sini. Nah, kami ini adalah merupakan satu contoh yang mungkin kita sering dengar ekosistem koperasi yang ada di New Zealand. Di sini mereka bisa atau sanggup mendapatkan revenue sekitar 7% PDB, atau kalau kita lihat di PDB-nya New Zealand, maka 7%-nya itu sekitar 270 triliun ya satu tahun ya. Dan mereka mengklaim bisa memberikan suplai kepada 1 miliar orang untuk kebutuhan susu dunia. Nah, ini mereka berhasil walaupun cuma 10.500 peternak sapi, mereka mampu berpatungan untuk mendirikan koperasi, di mana koperasi ini memiliki satu bisnis yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian mereka semua kuasai, termasuk mereka juga memiliki lembaga keuangan pembiayaan tanpa bunga. Nah, ini menarik ini. Ini dalam rangka ekosistem, melengkapi ekosistem. Nah, kalau seandainya ini kita jiplak ya ekosistem model ini, tentu pembiayaan tanpa bunga di sini mungkin berbasis digital atau marketplace atau platform lah. Mungkin ini lebih luar biasa lagi gitu. Oke, jadi intinya kita bermimpi minimal gitu ya. Kita bisa benchmarking atau belajar dari ekosistem koperasi yang hanya susu sapi saja di sini fokusnya. Next. Nah, apa solusi kami dalam rangka untuk mengimplementasikan ide-ide besar yang di awal sudah dibahas oleh Pak Ustadz AC dan Bunda Wardah. Jadi kalau kita lihat, kita bacanya mulai dari kiri ya, ini koperasi dan UMKM itu bersinergi di dalam sebuah koperasi. Nah, kemudian koperasi ini masuk di kami punya Plaza Dana Institute. Plaza Dana Institute itu intinya
untuk mengantarkan koperasi dan UMKM agar bisnis model atau tata kelolanya koperasi dan UMKM ini kompatibel dengan industri 4.0, intinya gitu. Nah, apa yang kami bisa bantu di sini? Di sini misalkan contoh capacity building, keuangan syariah dan ekosistem digital, di mana di dalamnya itu kalau bicara masalah ekosistem digital itu ada tata kelola. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa membantu taktik atau strategi kepada entitas koperasi atau UMKM agar mereka memiliki mendapatkan rating AAA, katakanlah gitu ya. Nah, karena rating itu adalah sangat penting dalam rangka untuk membangun trust ataupun kepercayaan kepada stakeholder, terutama investor. Jadi komunikasi yang paling efektif dan yang paling mudah dengan investor itu kalau koperasi tadi memiliki standar risiko dengan yang direpresentasikan oleh rating ini. Kemudian kami akan membantu koperasi bagaimana teknik menyusun pitch deck atau business plan. Nah, business plan ini juga kadang-kadang juga merupakan satu persoalan tersendiri bagi koperasi dalam rangka ketika mereka harus berkomunikasi dengan stakeholder yang memiliki background finance-nya, ada yang ada yang tidak well versed gitu ya, atau tidak artinya tidak non finance lah gitu. Bagaimana supaya kita mengkomunikasikan ide bisnis model milik koperasi ini kepada stakeholder, kepada regulator, kepada investor, kepada anggota, kepada mitra strategis dan seterusnya. Nah, ini bagaimana teknik menyusunnya. Kemudian kita juga sampaikan terkait. Pak Ustadz, ini suaranya agak gangguan mungkin mic-nya atau gimana tuh? Ya. Halo, tes. Ya, jelas ya. Ya. Jelas. Dan kemudian kita juga ada meng-highlight infrastruktur digital. Apa saja yang dapat digunakan untuk mengupgrade bisnis koperasi atau UMKM supaya ada efektivitas. Gangguan lagi tuh Ustaz, gangguan lagi. Ya, coba mungkin ya posisi mic-nya barangkali. Ya, tes. Sebentar saya lepas dulu mic-nya. Bisa didengar? Masih gangguan? Masih ada gangguan juga. Sinyal di sini berarti ya mungkin. Ya. Oke, lanjut Sat, lanjut. Mungkin sinyal di sini kali. Enggak, saya juga dengar suaranya enggak terang. Oh, enggak terang. Oh iya. Berarti semuanya merata Pak Ustadz itu agak putus-putus. Ya. Kemudian gambarnya juga Ustaz. Ya, Pak Ustadz Ma'mun, suaranya bisa terjelas. Info dari Bu Wardah, gambarnya juga. Kalau di sini gambarnya jelas ini. Gambarnya terputus kayak freeze gitu, membeku. Ya, 1 menit saja. Oh, siap. Sudah jelas belum nih? Nah, ini sudah terang. Ya, ini jelas. Oke, Ustaz, kira-kira 5 menit lagi. Jam berapa? Sebelum itu, halo. Masih belum bersuara? Oh, bersuara. Jadi, tes. Ya, coba lanjut, Ustaz. Bisa dengar? Masih terputus-putus. Udah HP ini, pakai HP, tidak pakai. Ya udah, jelas. Masih putus.
Halo? Ya, jelas. Jelas. Ya. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi di situ ada infrastruktur digital, kita fasilitasi di situ infrastruktur ada saja yang digunakan kemudian ada transaksi keuangan syariah, ada pasar modal syariah, fikih muamalah, kemudian rating atau pemeringkatan, kemudian ada advisory. Advisory ini terkait dengan bagaimana kalau seandainya menstruktur koperasi tadi mau menggalang dana dalam jumlah yang besar, misalkan dengan kombinasi wakaf, sukuk dan seterusnya. Jadi intinya adalah pelaksanaan institut ini membantu koperasi dan UMKM bisa kompatibel dengan industri 4.0. Kemudian di sini pelaksanaan institut putus-putus lagi, Saat. Halo, putus-putus lagi. Ya. Masih putus-putus. Mas. Ya. Mas. Mungkin gini Ustaz, sambil memperbaiki apa Ustaz, nanti kita mulai buka sesi tanya jawab itu. Gimana Ustaz? Mungkin poin pentingnya sini sudah cukup jelas. Nanti mungkin di materi bisa di share kembali sebelum ditutup barangkali. Masih ada berapa session Ustaz? Ada berapa slide lagi? Ini slide terakhir ini. Oh, slide terakhir. Oke, ditunggu Ustaz. Oke. Jadi ini slide terakhir. Jadi intinya di sini ada Plaza Dana. Ini sebenarnya platform atau marketplace untuk menggalang dana. Di mana di dalamnya di sini namanya Ya, halo. Habis suaranya Ustaz. Ini putus sama sekali nih, gambarnya pun nggak kelihatan kan sekarang? Ya. Nah, ini sudah Ustadz, nggak ada suaranya sama sekali. Mungkin mohon maaf nih kepada para hadirin sekalian, termasuk pada Ustadz Makmun. Ini kalau slide terakhir, insya Allah masih bisa dibaca oleh rekan-rekan semuanya. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit? Ada waktu 15 sampai 20 menit. Barangkali kita buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan hadirin yang ada di peserta ini. Mungkin ini sebelum pertanyaan dari peserta. Nah, ini Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Satu slide lagi, saya cepet nih. Oke, siap. Jadi ini ada jadi Plaza Dana itu kita merupakan marketplace untuk menggalang dana. Di dalam penggalangan dana itu ada crowdfunding ya. Di crowdfunding itu ada debt financing, di mana debt financing ini ada simpanan investasi, bilateral financing, ada sukuk retail, ada sukuk koperasi gitu ya. Dan kami di Plaza Dana Institute itu bisa memberikan satu advisory bagaimana menstructure underlying investasi atau underlying bisnis yang dijadikan sebagai underlying katakan wakaf itu bisa kita structure sekian rupa sehingga
itu bisa ditaruh atau dipasarkan melalui marketplace Plaza Dana ini untuk mengundang para investor ataupun calon wakif atau muzaki bisa berinvestasi ataupun berinfak atau berzakat melalui instrumen ini. Kemudian instrumen tadi setelah proses administrasi selesai langsung dipakai atau dipegang oleh nadir wakaf misalkan. Kemudian juga bisa fundraising yang dilakukan oleh koperasi melalui platform ini adalah equity financing. Ini plain vanilla sekali, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kemudian yang terakhir ini yang diadres oleh Ustadz Bagio tadi adalah donasi financing. Ini ada hibah, CSR, ZSWAP ya. Dan seterusnya ini kita bisa bantu struktur sedemikian rupa sehingga paper yang memiliki underlying investasi yang baik tadi, yang akuntabel tadi bisa ditaruh atau listing di Plaza Dana supaya bisa diakses oleh para investor ataupun muzaki ataupun para nadir. Sehingga mereka bisa menyalurkan pendanaannya secara akuntabel dan secara digital bisa dimonitor. Kenapa? Karena si pelapak koperasi itu tadi bisa melakukan publikasi laporan keuangan secara real time, kapanpun dan dari manapun bisa diakses oleh para stakeholder terkait dengan masalah akuntabilitas pengelolaan underlying investasi tadi. Dan yang terakhir, infrastruktur digital ini kami terintegrasi dengan bank. Nah, kemudian apa manfaat bagi koperasi dan anggota investor? Bagi koperasi, manfaatnya dengan melapak di Plaza Dana ini, dia bisa transparan dan akuntabel, dan otomatis resikonya terukur, kemudian dia bisa efisien, bankable, investment grade, kemudian accessible by stakeholder, terutama internal management, ada investor, anggota koperasi, lembaga keuangan, mitra, dan lain-lain. Dan pada akhirnya di situ ada expansif dan profitable, dan pada akhirnya ada kesejahteraan anggota yang terdiri dari UMKM yang bersinergi di dalam koperasi tadi. Dan bagi para investor atau anggota koperasi di sini dia memiliki kenyamanan untuk transaksi. Pertama, kemudahan akses peluang investasi dan sinergi, imbal hasil kompetitif, keamanan transaksi terjangkau, liquid sesuai syariah, mudah monitor, dan seterusnya. Intinya adalah kalau manfaat yang ada di Plaza Dana tadi, ultimately yang paling bawah itu koperasi dan UMKM yang tergabung di dalamnya, mereka mendapatkan fasilitas untuk mengakses sumber pendanaan atau transaksi keuangan. Atau dengan bahasa yang sekarang kita dengar mudah, itu adalah inklusi keuangan. Kemudian bagi koperasi dengan masuknya di platform ataupun marketplace Plaza Dana ini dia bisa GCG-nya menjadi standardized dan para pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dari stakeholder. Jadi intinya itu Ustaz yang ingin saya sampaikan, dan kita siap untuk mendukung semua program yang akan di-launch oleh Mantap ini. Saya rasa itu Ustaz. Siap, jazakallah khair Ustaz Ma'mun yang telah memberikan penjelasan presentasi tentang digital ekosistem ini, khususnya di bidang keuangan ya, bidang keuangan bagaimana supaya barangkali kalau saya simpulkan selama ini ya umat Islam atau secara umum ya di Indonesia itu banyak sekali investasi bodong yang akhirnya uang masyarakat itu hilang gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya ini bisa menjadi semacam acuan ketika kita berinvestasi, bisa di screening melalui Plaza Dana. Plaza Dana menyatakan bahwa ini layak untuk dilakukan investasi atau layak untuk dilanjutkan. Baik, di sesi terakhir ini dari tiga narasumber tadi cukup luar biasa, udah cukup jelas bagaimana konsep ekonomi Islam yang dipaparkan oleh Ustadz Asih, bagaimana ZSWAP bisa menopang ekonomi. Kemudian dari Ibunda Wardah, tadi saya coba tanggapi sebentar, karena sambil menunggu pertanyaan barangkali ada dari peserta. Ini kaitannya dengan screen bisa langsung ini.
Itu Ustaz, tadi ada pertanyaan yang di chat itu ada yang tadi dari tadi. Oh ya, satu pertanyaan ya, siap. Oke, ini kita kasih dulu ke pertanyaan yang di sini, barangkali sebelum menanggapi Bu Arda. Ini dari Pak Izul ya, Pak Izul Abid, Mojokerto. Ya. Kepada Ustadz Asih, menurut Bapak zakat, infak, dan sedekah bisa dimanfaatkan untuk dana BLT. Faktanya di Indonesia penerima BLT tidak semuanya tidak mampu secara finansial. Tidak termasuk sebagai penerima zakat, infak, sedekah ini. Bagaimana Bapak menyikapi fenomena ini? Terima kasih. Langsung dijawab, Ustaz, barangkali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini masalah klasik ya. Masalah klasik ini sebenarnya terkait dengan masalah pendataan, Pak. Jadi case yang paling kacau di negeri kita ini masalah data. Jadi database penduduk itu susah itu. Nggak pernah sama. Coba kalau dicari nanti datanya BPS, datanya BKKBN, datanya KPU itu akan beda gitu. Meskipun dengan standar demografi yang sama, tapi berbeda. Nah ini yang menyebabkan kemudian seringkali salah sasaran. Nah yang saya maksud tadi adalah yang namanya zakat, infak, dan sedekah itu semacam BLT. Semacam cash transfer, bukan itu berarti dia BLT. Jadi semacam BLT. Karena fungsinya BLT ini juga meningkatkan daya beli. Zakat itu juga seperti itu. Tetapi kalau yang namanya zakat itu terbatas dengan 8 asnaf. Fakir, miskin gitu ya. Fuqara wa masakin, gorim, musabil, dan seterusnya. Ada 8 asnaf yang memang itu yang mendapat hak. Caranya gimana? Ya caranya kita harus mendata. Orang-orang itu benar ditata. Kalau sekarang karena BLT yang ada di negara ini karena Pak RT-nya juga ingin mendapatkan prestasi, Pak Kepala Desanya juga atau Pak Lurahnya juga seperti itu, sehingga datanya itu yang dibikin nggak sesuai, sehingga seringkali yang namanya bantuan langsung itu salah sasaran. Tapi kalau zakat, insya Allah mungkin mekanismenya begini. Mekanismenya sebenarnya kalau zakat itu untuk orang Islam khusus ya, kalau zakat itu. Maka sebenarnya bisa orang ini fakir, miskin, tapi sholat enggak. Nah, jadi ada kontrol dari masjid misalkan. Ini akan menjadi menarik. Itu nanti juga bisa untuk pelaksananya Pak Makmun ketika memberi pinjaman itu sebagai penjaminnya adalah imam masjid. Bahwa orang ini memang jamaah masjid sini. Itulah yang mengapa ini agak menyimpang sedikit. Mengapa kemudian kapitalis itu maju ketika Max Weber mengeluarkan tesis namanya etika protestan. Orang yang bisa pinjam itu harus disetujui oleh pastor. Kan dahsyat. Jadi yang nggak jelas saja seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu kan dahsyat. Jadi orang yang bisa mendapatkan pinjaman di Plaza Dana atau di BMT atau kita dimanapun juga yang memang dia mendapatkan rekomendasi dari imam masjid bahwa dia memang atau takmir masjid bahwa memang jamaah di situ dan seterusnya. Demikian juga tadi yang berhak menerima zakat, infak, sedekah itu memang sudah terstandar. Karena permasalahan data ini menjadi problem. Jadi kira-kira itu Pak Isul jawaban saya. Siap. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Insya Allah cukup jelas ya. Mungkin saya akan sedikit tadi menjawab pertanyaan Ibunda Wardah terkait dengan strategi mantap dalam pengembangan Islamic Digital Ecosystem ini. Ini ada 5 hal sebenarnya. Nah, dasarnya adalah saya membaca beberapa literatur kaitannya dengan para ulama terdahulu itu ketika memperhatikan makanannya itu memang halalan thayyiban dari hulu sampai hilir. Jadi ibaratnya dari sumber modalnya, tanah tempat menggarapnya gitu, cara budidayanya sampai betul-betul siap saji di depan meja atau di meja makan ya. Makanya ini ada edukasinya, memang tadi sudah disampaikan, Bu Ada sudah dikupas. Kita memberikan edukasi mungkin secara lengkap. Nah ini nanti fungsinya Islamic Digital Ecosystem ini
siapa saja di Indonesia ini yang punya layanan edukasi. Misalnya kalau untuk keuangan syariah ada Dewan Syariah Nasional. Ini pelatihannya kalau misalnya cukup mahal, kalau nggak salah itu 4,5 juta. Maka bagaimana supaya ini semakin banyak Dewan Pengawas Syariah gitu. Ini contoh. Nah kemudian kalau pengawas halalnya ada penyelia halal, ada auditor halal. Ini kalau dari presentasi mantan direktur LPPOM terdahulu gitu ya, kita butuhkan 24.000 auditor. Nah, ini juga kan butuh biaya. Nah, ini juga PR gitu. Nah, padahal perusahaan-perusahaan yang harus disertifikasi, harus dikontrol secara berkala untuk pengawasan pangannya, itu kaitannya dengan keamanan pangan, ketahanan pangan ini perlu. Nah, kemudian finansial syariah ini tadi harapannya porsi Ustadz Makmum di sini bisa mengontrol bagaimana sumber dana kita ini betul-betul syar'i atau halal gitu ya. Nah, baru diaplikasikan di smart farming halalan toiban. Ya ini barangkali bisa diskusi dengan Ibunda Wardah bagaimana kita membangun smart farming ini yang halalan toiban. Karena begini, ada masalah ketika bicara pertanian, misalnya ada budidaya ikan lele, tapi pakannya menggunakan jeroan babi, maka ini bisa dikatakan ini tidak halal gitu ya, karena jelas sengaja diberi makanan yang dari haram. Tetapi kalau standarnya menggunakan organik atau standar organik, ini dikatakan organik, kan ini masalah, sehingga kita perlu membuat semacam ekosistem pangan yang halalan toiban. Ini salah satu isu yang memang kita kurang gencar untuk menyampaikannya gitu. Nah, begitu juga di distribusi. Sekarang alhamdulillah mungkin di IPB ada jurusan logistik halal gitu ya. Ini juga masih belum familiar ya, bagaimana makanan yang halal dengan yang haram itu distribusinya harus terpisah gitu. Nah, terakhir baru sinergi komunitas. Bagaimana tadi menjawab tumpang tindih itu betul Bunda. Jadi kita tidak membangun yang sama. Justru kita ayo merangkul. Jangan sampai misalnya contoh ada payment misalnya, payment muslim itu ada berapa, sudah berbagi, atau ada sistem kajian halal di sini ada, maka lokal ekonomi atau lokalisasi pemanfaatan potensi umat itu bisa disinergikan dengan yang terdekat gitu. Nah, jadi kami membuat semacam ruang di mana ketika orang mau presentasikan usaha, maka silahkan dipresentasikan di misalnya komunitas mantap atau di perkumpulan mantap. Nanti tim yang untuk menganalisa apakah advisernya tadi dari Ustadz Makmun atau untuk memverifikasi bahwa presentasi ini layak dibiayai atau tidak. Nah ini dari pihak-pihak lain yang lebih independen, bukan dari kita gitu. Jadi kita memberikan wadah bagaimana supaya terjadi kebersamaan atau bersatu, umat Islam itu bersatu. Jangan sampai sesama umat Islam justru menjadi pesaing. Justru bagaimana kita menggarap pasar-pasar yang lebih luas lagi gitu. Nah ini gambaran yang bisa menjawab barangkali di Bunda Wardah. Nah kami sebenarnya tadinya fokus di pangan gitu, bagaimana kita pangan. Tetapi pangan itu ternyata kaitannya sangat banyak, sehingga ini mungkin bisa dikatakan di gerakan ekonomi alternatif gitu. Nah ini contoh nanti kalau seandainya kita bisa aplikasikan di satu desa. Nah ini kaitannya dengan peraturan Menteri Perindustrian, yaitu ada membuka kawasan industri halal, maka kita bisa menjadikan desa-desa itu menjadi salah satu sumber yang bersinergi dengan Islamic Digital Ecosystem. Barangkali itu mungkin jawaban dari saya, Bunda Wardah. Nanti kita bisa diskusi. Saya juga ini sekaligus menguji apakah ini bisa dipraktekkan atau bisa diaplikasikan dan mudah dipahami oleh umat. Saya pikir supaya potensi ini bisa bersatu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jelas sekarang. Ya, jadi gerakan ekonomi alternatif sebetulnya ya. Di dalamnya ada gerakan pangan halal, halalan toiban gitu, ada keuangan halal gitu. Jadi termasuk ada ekosistem yang memperhatikan lingkungan. Iya. Kalau saya usul aja nih ya, kan sebetulnya kekuatan Hidayatullah itu ada di Kalimantan ya, yang selama ini saya pahami dari Pak Chandra, Ustadz Chandra. Mungkin kalau itu
explore gitu, Pak. Ya. Apa yang ada di sana, potensi yang ada di sana apa? Saya nggak ingat Kalimantan Barat atau Timur, Bunda. Timur ya. 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 Itu kan basisnya di sana. Jadi artinya sebagai daerah mungkin agraris yang bisa dilihat, dipertimbangkan, mereka punya potensi apa, produk apa yang bisa dikembangkan di situ untuk dijadikan kayak pilot project-nya mulai dari sana gitu. Ya. Siap, Bun. Insya Allah nanti untuk ini kan kalau di Hidayatullah ada 2, jadi program ekonomi lembaga, ada program ekonomi keumatan. Nah, memang di perkumpulan Mantap ini kita lebih ke keumatan. Nanti barangkali apakah Ustadz Asi nanti akan menjelaskan. Ini sekaligus ada pertanyaan dari Pak Priyatna Iskandar, Jakarta Utara. Bagaimana membangun pola kemanfaatan ZIS dan wakaf memulainya jika saya mau buat badan ZIS atau wakaf? Nah ini mungkin sebelum dijawab, supaya tidak tumpang tindih Pak Priyatna, tapi mungkin nanti juga dijawab oleh Ustadz Aziz sebentar. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Irsa Laura, bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari Plaza Dana? Nah ini Pak Ihsan, ini presentasinya sudah, ini sesi tanya jawab. Kita mungkin sebelum azan kita pastikan sudah selesai. Betul kepada Ustadz Asi dulu. Itu ada 2 pertanyaan lain dari, coba di screen atas, di scroll up, itu ada dari Pak Nurbaiti sama Bu Khairiyah ini. Oh iya sebentar, ini kelewatan berarti. Panjang pertanyaannya. Saya jawab itu ya, karena kayaknya kemudian mention ke saya semua. Oh siap. Yang pertama adalah dari Nurbiat Malik, ya. Membeli pendapat juga bertanya terkait pembahasan dari Pak Subagi terhadap peringkat Indonesia dalam hal halal food. Bagi saya proses penyembelihan hewan masyarakat Muslim di Indonesia sudah tentu sesuai dengan syariat. Belum tentu. Karena kalau Anda datang ke pasar, siapa yang sesuai syariat itu jarang. Karena kami pernah meneliti, mungkin Ustadz tadi punya data, bahwa di pasar itu nyembelihnya juga ngawur itu. Nggak sesuai prosedur ini ya, prosedur syariah, baik dari halal apalagi higien stoyibnya, bagaimana cara dia membersihkannya dan seterusnya. Yang berarti halal hanya saja kebanyakan jasa pemotongan hewan berskala rumahan dan tidak terlalu berpikir tentang lisensi halal, atau mungkin masyarakat berpikir bahwa itu sudah halal jadi tidak perlu ada lisensi. Saya punya anak itu tidak mau makan makan ayam yang dia tidak nyembelih sendiri karena tidak yakin cara penyembelihannya gitu ya. Tapi kemudian nanti kalau Anda punya data Pak Nurbiat, Mas Nurbiat, saya punya data bahwa memang secara apa istilahnya, secara kebutuhan itu, jadi konsumsi daging per kapita Indonesia itu masih rendah, masih 1,98 kg. Kita itu hanya lebih besar daripada Thailand, tapi jauh tertinggal dari Malaysia. Malaysia sudah 5,0 atau 5,30 kg. Sementara kalau per kapita dunia itu 6,43 kg per tahun. Artinya kita ini masih tertinggal. Bahkan kebutuhan sapi kita, saya kebetulan baru menyiapkan nulis paper untuk ini ya, untuk mahasiswa di saya. Itu total kebutuhan kita 717,15 ribu ton daging. Sementara produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia hanya 422. Jadi masih ada butuh 294,62 ton. Itu based on data. Jadi memang secara data kita ini memang kurang. Peternakan coba. Berapa feedlotter peternakan sapi yang kemudian yang memang memiliki sapi yang banyak, yang tadi dicontohkan Pak Reza yang di New Zealand atau yang lain, yang kita tidak ada. Paling saya pernah berkunjung di Purwakarta, di Subang, itu peternakan kita hanya 10.000 itu maksimal, itu Widodo Makmur namanya. Yang lainnya 1.000, 2.000. Dan orang-orang rumahan kita rata-rata aja punya 3. Jadi memang skala industrinya kurang, ya. Berbeda dengan luar negeri yang berskala besar, dan karena mereka menjadi muslim tentu membutuhkan bukti-bukti bahwa hasil sembelihan mereka halal, maka mereka menyertakan lisensi. Enggak seperti ini juga. Karena di Indonesia pun ternyata proses penyembelihan kalau kita ikut pelatihan memang masih kacau. Orang kita itu pemahaman tentang nyembelihnya ya belum benar gitu. Ya, belum benar.
Apabila ini lisensi halal, oke, menjadi hambatan apa yang sebaiknya harus dilakukan? Yang dilakukan ya memang Pak Hadi ini sedang bikin LPH, Lembaga Penjamin Halal, pemeriksa halal. Nanti yang akan melakukan pendampingan terhadap semua mulai penyembelian, apakah itu ayam, apakah sapi, apakah kerbau, apakah domba atau kambing dengan secara yang halal, prosesnya yang benar. Saya sebelum pandemi itu datang ke Jombang, itu lihat setiap hari ada namanya peternakan namanya JIS, Gemilang Inti Sukses, itu setiap hari menyembelih 50.000 ekor. Penyembelihnya yang dapat lisensi halal dari MUI itu 3 orang, dia udah dilatih. Sehingga memang nggak main-main. Jadi halal itu bukannya stempel, tapi memang halal itu harus prosesnya jelas. Itu jadi ini memang kita ini memang tertinggal, benar-benar tertinggal. Yang kedua dari Bu Khairiyah, dari Bengkulu, dari Pak Asih di awal tadi saya sering juga dengar pemaparan wilayahnya di mana intinya Indonesia baru sebagai big market, bukan sebagai pemain. Menjadi tantangan buat kita bersama dengan target ke depan harus bisa menjadi pemain meskipun urutan nanti mungkin belum teratas. Apakah ini lebih kepada dukungan pemerintah yang masih kurang juga atau gerakan literasi tentang potensi produk halal kepada masyarakat yang masih harus digiatkan lagi? Terima kasih. Jadi dua-duanya. Kayaknya pemerintah melalui KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, itu sudah membuat semacam blueprint. Dia bikin namanya master plan untuk keuangan ekonomi syariah, termasuk di dalamnya adalah potensi halal itu. Jadi data yang saya sampaikan di atas tadi, sebenarnya saya mengambil dari situ sebagian. Intinya apa? Intinya memang ini kerja bareng. Umat ini harus sadar bahwa yang namanya ibadah itu, yang namanya menegakkan syariat itu bukan hanya sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Kalau makanannya tidak halal, maka doanya 40 hari tidak pernah terkabul, dan seterusnya. Nah, jadi ini. Bagaimana membangun pola kemanfaatan ZIS dan wakaf? Memulainya jika saya mau buat badan ZIS dan wakaf. Membuat ZIS itu agak berat, karena sekarang namanya lembaga, kalau ada 2, LAS itu lembaga amil zakat, itu milik masyarakat, lalu Basnas itu milik pemerintah. Nah, ini ada skalanya, ada syarat yang cukup ketat di negara ini. Sementara wakaf itu juga demikian, juga ada aturannya juga yang wakaf. Intinya bisa, tapi memang melalui proses yang tinggi. Nah, berikutnya menjawab dari Bunda Wardah Jadi begini, potensi umat Islam, kalau tadi digambarkan potensi Hidayatullah itu kita misalkan di Kalimantan itu, memang luar biasa. Tapi kemudian yang menjadi problem itu seringkali adalah kita belum bisa melakukan identifikasi. Sebenarnya yang paling cocok itu apa? Sementara ketika yang paling cocok itu apa di situ, maka kita sumber daya manusianya terutama, itu ternyata nggak cocok untuk itu dan seterusnya. Ini adalah problem klasik di kita. Jadi antara kesesuaian antara kebutuhan yang baik dan kemudian ketersediaan sumber daya, juga ketersediaan misalkan resource yang ada di sekitarnya. Barangkali itu jawaban dari saya. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz Asih, atas jawabannya. Ini masih ada waktu sedikit lagi. Ustaz Ma'mun, ada yang bertanya ini. Pak Ihsan sekaligus manfaat ini Plaza Dana ya dari Pak Muhammad Sugandi sama siapa lagi? Pertanyaannya hampir sama ya. Bu Irsa sama Muhammad Sugandi. Ustaz Ma'mun bisa menjawab langsung? Terima kasih pertanyaannya. Jadi kita mungkin sudah lupa terkait dengan kasus. Suaranya agak putus-putus, Ustaz. Ya. Suaranya. Ya. Suaranya oke? Ya, oke. Ya. Jadi kita mungkin saya posisi mic-nya mungkin, Ustaz. Posisi mic-nya mungkin agak dekat kan mungkin. Ya, jadi intinya adalah kita mungkin lupa dengan kasusnya Koperasi Sifat Ganti. Ya. Koperasi Sifat Ganti itu selama 3 tahun mampu melakukan penggalangan dana sekitar 3 triliun. Underlying bisnisnya kita sama-sama tahu Sifat Ganti itu adalah underlying bisnisnya industri koperasi. Kalau Sifat Ganti yang non-digital saja, offline
ekosistem saja bisa menggalang dana, bisa membangun trust kepada investor, dan investor mau menginvestasikan dananya secara kolektif itu sekitar 3 triliun lebih. Seandainya operasi tersebut di backup melalui digital ekosistem yang lebih akuntabel dan lebih transparan, ini potensi bisa dilepas lagi sebenarnya. Nah, ini maksud saya investasi ini sebenarnya suaranya kresek-kresek Pak Ustadz. Mungkin ini waktunya 5 menit lagi Ustadz. Nanti bisa lanjut di grup WA. Nanti para narasumber barangkali bisa kita masukkan di grup WA peserta seminar ini. Afwan Ustadz ya. Ini karena kresek-kresek ya. Waktunya 5 menit lagi. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ini buat Bunda Wardah nih. Bagaimana mengubah paradigma masyarakat untuk bisa mendukung gerakan ekonomi alternatif yang lebih syariah, juga gerakan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Bunda bisa jawab sebentar Bunda? Iya, baik. Dari Bu Irsa, ya. Iya, pertanyaannya bagus. Betul, saya sudah singgung tadi. Jadi itu memang pekerjaan besar untuk mengubah paradigma itu kan cara berpikir yang ada di masyarakat kita. Dan itu tentunya hasil dari proses belajar dia di sekolah maupun apa yang dia terima dari keluarganya, dari lingkungannya, ya kan? Karena itu untuk mengubah, jawabannya adalah perlu dakwah yang cerdas. Nah, ini tantangan buat para kiai, para ulama ya, para ustadz, gimana bisa mendakwakan ada persoalan dan kalian harus tahu, karena itu kalian perlu berubah. Itu jarang sekali saya temui. Di masyarakat kita itu cenderung selama ini dakwah itu hanya untuk ibadah. Yang dianggap ibadah itu adalah sholat, puasa itu saja. Tapi mengubah cara hidup menjadi hidup yang lebih islami, berpikir yang betul-betul menandakan seorang beriman itu jarang sekali. Jadi kita di satu sisi diajarin untuk sholat, ibadah, ya puasa. Tapi di sisi lain kita dibiarkan mengikuti cara atau paradigma, cara berpikir ya. Jadi framework di kepala kita itu adalah tidak berbeda dengan orang yang tidak beriman. Nah ini kan kerjaan besar sekali. Karena itu saya bilang ini butuh dakwah yang cerdas. Image yang diperlukan oleh masyarakat kita untuk melakukan perubahan itu adalah image. Dia ingin melihat image tokoh atau orang-orang yang amanah. Yang mereka bisa percaya, oh iya, orang ini memang bisa dipercaya, dan mereka tahu apa yang mereka katakan. Nah itu aja. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah gerakan seperti ini, sebetulnya gerakan ini bagus sekali. Bisa membuat satu sistem ekonomi yang, kalau saya lihat dari presentasi Plaza Dana tadi, Ustadz Mun'im ya, itu kalau terwujud, itu bukan main. Tapi untuk menuju ke sana itu kan butuh banyak yang ikut toh. Nah, untuk ikut itulah kuncinya. Bagaimana membuat orang sekarang itu percaya dan bisa berubah. Dan itu yang saya lihat kurang di masyarakat kita. Artinya kita kekurangan SDM gitu loh untuk bisa mendakwahkan itu kepada masyarakat. Sebuah dakwah yang cerdas dan sosok yang amanah. Gitu aja jawaban saya. Baik, jazakallahu khair Bunda. Ya. Ini sudah panggilan waktunya azan. Sholat ya, iya. Terima kasih semuanya kepada Ustadz Asih sebagai yang telah memberikan presentasinya, Ustadz Ma'mun juga, Ibunda Wardah, juga para hadirin. Insya Allah program kita akan berkelanjutan. Ini launching Islamic Digital Ecosystem ini memang perlu terus mendapatkan masukan dari para ahli, para penasehat yang insya Allah misi kita bagaimana mempersatukan potensi umat Islam ini supaya tidak menjadi pesaing sesama Muslim. Justru kita bagaimana menggarap potensi pasar yang masih sangat luas. Demikian barangkali di kesimpulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Nanti untuk diskusi bisa lanjut di grup WhatsApp. Nanti mohon izin para narasumber barangkali kalau ada pertanyaan kita masukkan di grup supaya ini berkelanjutan sampai betul-betul bisa diaplikasikan dalam sebuah program nyata. Demikian barangkali Ibu. Terima kasih Ustadz Asih. Jazakallahu khair Ustadz Ma'mun. Jazakallahu khair.
Bu Wadah. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan nanti kita adakan jaringan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila dari kami ada kekurangan dalam penyampaian. Nanti untuk materi mungkin ada yang membutuhkan, Ustaz mohon di-share Ustaz ya. Dari peserta tadi ada yang bertanya ingin mendapatkan materi. Ya. Cuma bukan tombol. Nah. Mana Gus? Udah keluar nih. Meeting.